Assalamualaikum, semangat pagi. Semoga semuanya sehat ya. Baik, untuk hari ini kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya. Nah, itu adalah materi tematik subtema 4 PB1. Silahkan bukunya dibuka mulai halaman 125 ya. Silahkan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah dengan merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Jumlahnya semakin banyak karena apa? Karena berkembang biak. Sama halnya dengan minggu lalu kita belajar tentang perkembangbiakan hewan ya. Sekarang tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dengan bantuan manusia. Maksudnya perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Jadi ada yang secara alami murni dari si tumbuhannya dan ada juga yang memerlukan bantuan manusia ya. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Pertumbuhan tumbuhan dicirikan dengan bertambah besar dan tingginya tumbuhan. Jadi, pertumbuhan tumbuhan itu cirinya adalah bertambah besar dan tingginya bertambah untuk tumbuhannya. Nah, untuk perkembangannya dicirikan dengan meningkatnya kemampuan tumbuhan untuk dapat beradaptasi serta berkembang biak. Oke. 1. Perkembangbiakan secara alami. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan berasal dari bagian-bagian tumbuhan sebagai berikut. Apa aja tuh? Mari kita simak bersama. Yang pertama yaitu biji. Contohnya itu perkembangbiakan yang menggunakan biji adalah jagung, mangga, kacang hijau, tomat, cabai, mangganya 2 kali, cukup 1 aja ya. Oke. Jeruk, semangka, durian, dan masih banyak lagi. DLL itu dan lain-lain ya. Kemudian perkembangbiakan yang menggunakan tunas. Apa saja contohnya? Ada pisang, lidah buaya, bambu, dan cocor bebek. Kemudian perkembangbiakan yang menggunakan umbi-umbian. Contohnya itu ada kentang, wortel, singkong, bawang merah, talas, gembili, dan lain-lain. Talas dan gembili siapa yang tahu? Kalau kurang tahu, coba dibuka di Google ya. Yang keempat, spora. Contohnya itu tumbuhan paku, suplir, ganggang. Ini ganggang ya. Jamur, tumbuhan pakis, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh perkembangbiakan secara alami. Ada yang menggunakan biji, tunas, umbi, dan spora. Umbi itu nanti dibagi 2, yaitu ada umbi akar dan umbi batang. Tapi yang ini kita masih campur dulu ya. Untuk pengetahuan anak-anak dahulu, umbi itu nanti terbagi menjadi 2. 1 umbi akar, yang kedua umbi batang. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara buatan dilakukan dengan bantuan manusia. Contohnya perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia adalah cangkok, stek, dan merunduk. Apa itu cangkok? Cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang dipotong, kemudian ditanam di tempat lain. Oke, ini tulisannya kurang, Bu Guru benerin dulu. Pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang dipotong dan ditanam di tempat lain ya.
kemudian ditanam di tempat lain. Oke. Lanjut. Tidak semua tumbuhan itu dapat dicangkok. Jadi hanya beberapa tumbuhan yang dapat dicangkok. Lain sebagainya itu ada yang tidak bisa dicangkok ya. Jadi tidak semua tumbuhan itu dapat dicangkok. Tumbuhan yang bisa dicangkok hanyalah tumbuhan dikotil dan tumbuhan biji terbuka. Nah, ini klasifikasinya, ciri-cirinya tumbuhan yang bisa dicangkok yaitu tumbuhan yang dikotil dan tumbuhan biji terbuka. Nah, anak-anak silahkan yang ada di bulatan merah ini ditulis ya, di screenshot, ditulis pengertian dari cangkok ya. Oke. Sekarang, disebut apakah proses tumbuhan yang dapat membuat makanan sendiri? Ada yang masih ingat? Proses tumbuhan membuat makanan sendiri disebut? Oke, fotosintesis. Ya, fotosintesis pada tumbuhan itu terjadi pada daun ya. Jadi proses pembuatan makanan pada tumbuhan itu yaitu terjadinya pada daun ya. Nah, daun dapat membuat makanan sendiri itu karena memiliki zat hijau daun, disebutnya klorofil ya. Ingat-ingat, zat hijau daun yang bernama klorofil itu adalah zat yang bisa membuat makanan karena tumbuhan mempunyai zat itu. Jadi tumbuhan dapat membuat makanan sendiri. Dan dipengaruhi oleh apa? Yaitu adanya sinar matahari ya. Oke. Cara perkembangbiakan tumbuhan berdasarkan bentuk daun. Kalau tadi itu adalah contoh yang alami, sekarang yang berdasarkan bentuk daunnya. Nah, ini adalah contoh dari perkembangbiakan menggunakan spora ya. Tumbuhan paku berkembang biak menggunakan spora. Kemudian pohon pisang. Ini adalah daun pisangnya. Ini cabang-cabangnya ya. Daun pohon pisang itu berkembang biak dengan tunasnya ya. Dan yang terakhir mangga ya, pohon mangga ini adalah contoh daun mangga berkembang biak dengan biji. Oke. Lanjut. Nanti ini semua ditulis ya yang ada di slide ini. Spora adalah beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung, sedangkan stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. Contohnya itu apa? Singkong. Tahu cara menanam singkong? Jadi, cara menanam singkong itu batangnya dipotong terus ditanam di tanah ya, ditancep-tancepin di tanah. Terus ubi juga seperti itu. Ubi apa? Ketela. Tahu apa ya di sini itu namanya ubi. Ubi ketela kalau ibu jemputnya ketela. Oke, lanjut. Nih, merunduk yang terakhir. Merunduk adalah bukan merunduk kepala kita merunduk ya. Merunduk atilah salah satu teknik memperbanyak tanaman dengan membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun dengan tanah. Contohnya apa? Pohon yang bisa dikembangbiakan dengan cara merunduk. Contohnya pohon apel, alamanda, stroberi, melati, sirih, daun sirih ya, pohon sirih kok daun sirih. Pohon sirih dan lain-lain. Oke, untuk penjelasan hari ini cukup. Silahkan tadi yang slide sebelumnya. Nah, yang ini semuanya ditulis ya, di screenshot biar tahu anak-anak spora itu apa, stek itu apa, merunduk itu apa. Dan satu lagi tadi yang cangkok ya, pengertian cangkok yang ada di lingkaran merah. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Tetap semangat. Hari ini Zoom-nya tidak ada ya dengan Bu Nur, Zoom-nya akan dengan Bu Rosa. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you and have a nice day.